Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berada di bulan Dzulhijjah, tentunya di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah kita akan memasuki tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Di mana di hari Arafah ini banyak dilupakan oleh saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, para ikhwani al-muslimun, bahwa di hari Arafah ada kesunahan-kesunahan. Tentunya selain puasa. Kalau puasa banyak diingat, puasa banyak diketahui. Tapi yang banyak dilupakan yaitu takbir. Takbir itu ada dua macam. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal baik itu di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dimulai dari terbenamnya matahari malam hari raya, yaitu masuk waktunya salat maghrib, disunahkan di saat itu untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd sampai akhir. Baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya saja bedanya kalau laki-laki disunahkan untuk melantangkan suaranya, mengeraskan suaranya. Dan takbir itu tidak dikhususkan berada di masjid ataupun musola, melainkan dimanapun kita berada, tentunya selain tempat-tempat yang tidak layak untuk kita bertakbir, seperti toilet, kamar mandi, WC dan semisalnya. Adapun perempuan itu disunahkan takbir tapi dengan suara yang rendah, lebih-lebih ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu hanya ada pada Idul Adha. Itu hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Kapan dimulai kesunahan takbir muqayyad ini? Takbir muqayyad itu disunahkan bagi orang yang selain melaksanakan ibadah haji, itu orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dimulai pada subuh hari Arafah atau subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Masuk waktunya subuh, setiap setelah sholat fardu ataupun sunnah, baik itu jenazah, yang adaan ataupun qadhaan, bahkan yang nazar, disunahkan kita untuk bertakbir setiap setelah sholat. Setiap setelah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, ataupun sholat sunnah yang lainnya. Sampai kapan? Dimulai dari subuh hari Arafah. Sampai kapan? Sampai asar atau setelah sholat asar, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Dan sampai dengan terbenamnya matahari menurut Imam Ar-Ramli. Kita disunahkan terus bertakbir dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 yaitu hari terakhir dari Yaumut Tasyrik, setelah salat asar atau sebelum terbenamnya matahari. Disunahkan setiap setelah salat kita terus bertakbir, di rumah, di pasar, di masjid, di mushola dan dimanapun berada. Kemudian dari takbir, kenapa dinamakan takbir muqayyad? Dinamakan takbir muqayyad karena terikat dengan sholat. Jadi setiap habis sholat takbir, setiap habis sholat takbir, setiap habis sholat takbir, sehingga dinamakan dengan muqayyad. Dari dua macam takbir ini, takbir mursal dan takbir muqayyad, mana yang afdal? Adapun takbir mursal untuk Idul Fitri lebih afdal daripada takbir mursal yang ada di Idul Adha. Karena takbir mursal ada di kedua-duanya. Tapi afdalnya nih Idul Fitri. Kenapa? Karena nas Al-Qur'an. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di situ Allah memerintahkan kita untuk bertakbir walitukabbirullah. Sehingga takbir mursal untuk Idul Fitri lebih afdal daripada takbir mursal yang ada di Idul Adha. Adapun sholatnya
Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Kedua-duanya sunnah dan dimakruhkan kita untuk meninggalkannya, tapi salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri karena juga perintah Allah dalam ayat Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, yaitu salat Idul Adha, wanhar, kemudian menyembelihlah. Kita pertegas kembali bahwa mulai subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, baik di sini maupun di tempat-tempat yang lain, disunahkan setiap habis sholat fardu, sunnah, qadha, ada, nazar dan lain sebagainya untuk bertakbir. Ya, untuk bertakbir. Kalau orang yang haji, takbirnya dimulai zuhur hari raya Idul Adha. Jadi zuhur hari raya Idul Adha baru disunahkan bagi mereka untuk bertakbir. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan dapat kita amalkan di tempat-tempat kita, di daerah-daerah kita, ataupun dalam kehidupan kita, baik di rumah maupun di luar rumah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.